Hai teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Kita bakal bahas tentang topik yang sangat relevan buat kita semua, yaitu daya juang. Mulai dari definisinya, aspek-aspeknya, sampai karakteristik khas orang yang punya daya juang tinggi. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, berikut merupakan tujuan pembelajaran dari video ini. Yang pertama itu adalah tujuan umum, yaitu memberikan pemahaman konseptual dan aplikatif kepada mahasiswa mengenai pentingnya daya juang dalam proses akademik, serta tujuan khususnya yaitu setelah menonton video ini diharapkan kita sebagai mahasiswa dapat menjelaskan definisi, menganalisis aspek utama, mengidentifikasi karakteristik khusus, refleksikan pengalaman pribadi, dan juga mengembangkan strategi untuk meningkatkan daya juang. Pembelajaran ini yang akan menjadi pembahasan yaitu ada 4. Yang pertama, apa itu definisi daya juang menurut para ahli, lalu definisi operasional atau sintesisnya, lalu yang ketiga ada aspek daya juang, dan juga yang terakhir karakteristik khusus peserta didik berdasarkan aspek daya juang ini. Kita mulai dari definisi dulu ya. Menurut Stokes, daya juang itu dikenal sebagai adversity quotient, yang intinya adalah kemampuan seseorang buat ngerespon dan ngadepin tekanan atau masalah dalam hidupnya. Lanjut, menurut Lestari, daya juang itu kayak kerangka atau pondasi buat tahu seberapa jauh kita bisa bertahan dan ngatasin masalah dalam kehidupan. Jadi ini bukan cuma soal sabar, tapi lebih ke strategi kita dalam menghadapi kesulitan. Nah, Oktarin Indrias menangkapkan kalau daya juang itu kemampuan buat terus maju meski banyak rintangan. Jadi bukan cuma kuat mental, tapi juga aktif cari jalan keluar dan tetap maju meski pelan. Kalau disimpulkan, daya juang itu kemampuan kita buat respon, hadapi, dan tetap melangkah saat ada tantangan demi menggapai tujuan hidup kita. Termasuk juga seberapa kuat kita bisa bertahan di bawah tekanan. Nah, sekarang kita masuk ke aspek-aspeknya. Yang pertama, kemampuan buat respon. Ini penting banget karena orang yang punya daya juang tinggi biasanya langsung sigap cari solusi waktu ada masalah. Yang kedua, kemampuan buat ngatasin rintangan. Bukan cuma sadar ada masalah, tapi juga aktif nyari cara buat selesainya. Aspek selanjutnya adalah terus melangkah maju. Meskipun gagal atau ditolak, orang dengan daya juang tinggi bakal tetap usaha dan gak gampang nyerah. Nah, aspek berikutnya yang gak kalah penting, mereka juga bisa ngadepin tekanan baik dari tugas, organisasi, atau masalah pribadi. Dan mereka tetap fokus sama tujuan. Itu jadi motivasi utama yang bikin mereka gak gampang goyah. Nah, kalau kita bicara karakteristik, orang yang punya daya juang kuat itu biasanya punya tujuan yang jelas. Mereka nggak gampang ke-distract sama hal lain. Terus mereka juga jago problem solving, nggak panikan, tapi nyari solusi dengan kreatif. Selanjutnya, mereka juga punya growth mindset alias ngeliat tantangan sebagai kesempatan buat belajar dan berkembang. Dan yang paling keren, mereka konsisten. Meskipun progresnya pelan, tapi terus dijalanin sampai selesai. Yang terakhir, mereka punya ketahanan mental dan bisa ngatur emosi. Gagal itu biasa, tapi mereka bisa cepat bangkit lagi, gak terus-terusan down. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan kita soal daya juang. Semoga bisa bikin kalian lebih semangat dan siap buat hadapin tantangan di kampus maupun di kehidupan. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat dan jangan nyerah ya.